Fitri dengan NIM P27226024034 dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan ke kalian tentang materi dari SWD. Sebelumnya, udah ada yang pada tahu belum apa itu SWD? Jadi, SWD atau kepanjangannya Short Wave Diathermy adalah modalitas terapi yang menghasilkan energi elektromagnetik dengan arus bolak-balik frekuensi tinggi untuk menghasilkan panas dan jaringan tubuh. Diathermy gelombang pendek atau short wave diathermy ini umumnya digunakan untuk menghasilkan pemanasan mendalam pada sendi dan jaringan lunak. Dalam penggunaannya pasti akan memiliki indikasi dan juga kontraindikasi. Kita bahas dulu nih indikasi dari short wave diathermy. Short wave diathermy ini sering digunakan pada kondisi muskuloskeletal, keseleo dan regenan, bahu beku, penyakit sendi degeneratif, kekakuan sendi, nyeri pinggang, dan lain-lain. Sedangkan itu untuk kontraindikasinya ada ibu hamil, pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah, kanker, implan logam, alat pacu jantung, perban yang terlalu basah, peradangan akut, luka terbuka yang infeksi, sensasi termal yang terganggu, radioterapi baru-baru ini, kelainan jantung parah, tuberkulosis, dan organ produksi. Setelah kita tahu indikasi dan kontraindikasinya, kita lanjut untuk mengetahui apa fungsi dari SWD. Yang pertama, untuk memperoleh panas dalam jaringan lokal. Dan yang kedua, mengurangi nyeri. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme sel-sel dan mengurangi spasme. Yang keempat, mengurangi rasa sakit dan peradangan. Yang kelima, meningkatkan rentang gerak. Yang keenam, mempercepat penyembuhan pada area yang terkena penyakit. Yang ketujuh, mengurangi kejang dan kekakuan otot. Itu tadi adalah definisi dan beberapa poin penting yang wajib kita ketahui tentang SWD. Sebelum kita tahu cara pengaplikasiannya, kita harus tahu dulu bagaimana persiapan pasien, persiapan alat, dan yang terakhir, cara pengaplikasiannya. Yang pertama kita bahas dulu tentang persiapan pasien. Yang pertama, kita harus memanggil penderita dengan ramah dan sopan, serta memasukkan ke tempat terapi sesuai kondisi dan diagnosa. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan keluhan yang dialami pasien. Yang ketiga, sebelum pemberian terapi, pasien diberi penjelasan mengenai cara kerja alat. Dan yang terakhir, daerah yang diterapi dibebaskan dari logam, karena seperti kita ketahui sebelumnya, bahwa logam termasuk kontraindikasi dari penggunaan SWD. Kemudian, ini juga sangat penting, yaitu persiapan alat. Yang pertama, kita membersihkan dan merapikan semua peralatan yang digunakan, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Yang kedua, kita wajib memastikan semua peralatan, baik mesin maupun elektroda, berfungsi dengan baik dan siap digunakan atau dioperasikan, sehingga tidak membahayakan pasien dan terapis. Yang ketiga, kita masukkan stop kontak dalam posisi yang benar. Jangan sampai kita salah. Dan yang keempat, kita tekan tombol on sebelum mesin digunakan dan dipanaskan selama 10 menit. Yang terakhir adalah cara pengaplikasiannya. Cara pengaplikasian kita bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pemanasan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, pengairan. Untuk pemanasan, yang pertama kita panaskan alat sekitar 5-10 menit. Kecuali sebelumnya alat sudah dipakai, maka tidak perlu dilakukan pemanasan. Yang kedua, kita menjelaskan tentang program pengobatan dari SWD dan berapa waktu yang diperlukan serta tujuannya. Yang ketiga, posisikan pasien senyaman mungkin sesuai dengan kondisinya. Yang keempat, bagian yang akan diobati harus bebas dari pakaian dan logam-logam. Yang kelima, untuk daerah sekitar kepala pasien harus memakai kacamata pengaman. Setelah itu kita masuk ke pelaksanaannya. Yang pertama, hidupkan alat dengan menekan power on sesuai dengan elektroda yang dipakai. Yang kedua, posisikan alat pada area yang akan diobati dan elektroda disesuaikan dengan besarnya area yang diobati dengan jarak kurang lebih 1 cm dari kulit pasien. Yang ketiga, putar waktu sesuai dengan kebutuhan antara 10
10-15 menit. Dan yang terakhir, dosis yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Untuk kondisi subakut, intensitas subtermal. Untuk kondisi kronis, intensitas termal. Dan jika sudah, kita masuk ke tahap pengakhiran. Pertama, alat SWD akan mati sendiri sesuai dengan waktu yang sudah kita atur. Yang kedua, matikan mesin dan kembalikan tombol ke posisi 0. Yang ketiga, tidak membiarkan pasien mematikan sendiri atau bangun sendiri. Jadi kita harus membantu. Nah, memang itu tugas kita. Dan yang keempat, memperhatikan pasien dan kemungkinan efek sampingnya. Dan yang terakhir, kembalikan peralatan ke tempat semula dengan rapi. Dan ini adalah contoh dari alat dan cara pengaplikasiannya kepada pasien. Sekian dari saya, maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.